Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pagi, Ibu. Halo, Baik, selamat pagi. baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Coba kalau nanti Ibu bilang, apa kabar hari ini? Kalian mengatakan gini ya, tangannya ya luar biasa gitu ya. Oke, Ibu ulang Siap, lagi Bu. sekali lagi. Ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar Luar biasa. luar biasa. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa di pagi hari yang cerah ini ya anak-anak ya. Ini tampaknya di dalam layar Ibu sudah lihat, ini sudah cerah-cerah mukanya, kemudian sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Nah, ini luar biasa. Anak-anak hari ini kita jumpa kembali ya di pelajaran bahasa Indonesia ya bersama dengan Ibu Emil ya. Nah, Ibu mau minta tolong dulu untuk salah satu memimpin doa. Nih kan Warno, silakan pimpin doa. Baik teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Semoga hari ini kita bisa diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di kelas yang kami banggakan ini, yang diberikan Ibu Emilia bermanfaat buat kami, dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik sesuai harapan Ibu Emilia. Amin. Amin. Oh, luar biasa Arno doanya. Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya Ibu akan mempresensi dulu ya. Ini yang sudah hadir ini apa? Siapa yang nggak hadir dan siapa yang nggak hadir? Coba Ibu panggil dulu. Erli ada nggak ya Erli ya? Erli? Oh, nggak masuk ya Erli ya? Halo Erli, Erli Tinus? Oh, ada. Oke. Wah, suaranya merdu ya. Iya, Bu. Iya, semangat ya Erli ya hari ini ya. Iya. Iya, cerah banget ya hari mukanya. Oke, lanjut. Sofi udah sehat belum ya? Kemarin kayaknya sakit ya kemarinnya Sofi ya. Hadir Bu, Sofi masih iya muntah-muntah sembuh. nggak Sofi? Enggak lagi ya? Sudah sembuh? Sembuh Bu, habis makan mie sembuh deh Bu. Oh, habis. Semoga cepat sembuh ya, Sofi ya. Ya Bu. Suci ada Hadir Suci? Bu, Suci? hadir. Oh, hadir. Oke, suaranya memang ini ketua kelas ya. Ketua kelas-kelas kita ini ya. Oke, Ismaini ada? Oh, paling pandai ya, oh, jelas ya. Oh, ada. Pratiwi ada Pratiwi? Hadir, Bu. Oke. Harno sudah ada tadi yang mau memimpin doa. Oke. Baik, anak-anak, tampaknya ini semuanya hari ini hadir ya. Luar biasa ya. Kalian masih terus semangat ya. Meskipun musim hujan, tapi kalian selalu menunjukkan semangatnya untuk datang ke sekolah ya. Itu berarti kalian punya nilai atau daya juang yang baik ya untuk mendapatkan ilmu. Baik. Nah, anak-anak kasih pada pertemuan hari ini kita akan belajar kembali ya. Kalau kemarin kita sudah membahas materi ya terkait dengan teks laporan hasil observasi. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang struktur, kemudian pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini Ibu akan kembali membahas tentang teks laporan hasil observasi, ya. Tetapi dalam apa ya materinya yang materinya yang agak rumit sedikit, tidak terlalu rumit sih, hanya lebih tingkatannya lebih dari yang kemarin. Nah, baik anak-anak, untuk apa ya sebelumnya saya Ibu akan menampilkan dulu ya PowerPoint dulu ya. Nah, kita akan lihat dulu PowerPoint-nya. Iya, sebentar ya anak ya. Aja ya anak-anak, nggak apa-apa ya. Baik, anak-anak, ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab 1 terkait dengan teks laporan hasil observasi ya. Selama pembelajaran ini anak-anak nanti boleh bertanya kalau misalnya ada yang tidak jelas dari Ibu menyampaikan materi, boleh ditanyakan ya. Kemudian nanti kalau memang ada diskusi ya, silakan nanti kalian dapat berdiskusi dengan baik. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini.
Karena yang 3.8 sudah kita pelajari sebelumnya, maka kompetensi dasar yang kita pakai adalah kompetensi dasar yang 4.8, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan aspek lisan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya ya, jadi dari KD yang itu yang sudah saya bacakan tadi, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu merencanakan penulisan rangkuman teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kemudian kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat atau tanda baca atau juga ejaan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan teks laporan hasil observasi yang sudah didiskusikan ke depan kelas. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk KKM ya, jadi karena nanti akan ada penilaian ya, ada instrumen penilaiannya, KKM-nya sampaikan yaitu 68. Jadi nanti harapannya nilai kalian ketika ada aktivitas yang akan dilakukan, harapannya nilainya setidaknya 68 ya. Jadi itu yang paling rendah. Jadi itu sudah KKM-nya, KKM sekolah ya anak-anak ya. Nah, itu terkait dengan kompetensi dasar, tujuan dan KKM kita. Nah, baiklah anak-anak, nanti sebelum Mem menjelaskan materi, Mem akan membagi kelompok dulu. Jadi nanti kalian boleh bersama-sama ya dengan anggota kelompoknya berdiskusi. Ya, jadi nanti untuk anggota kelompoknya itu ketuanya itu ada, saya minta Suci, kemudian anggota kelompoknya Isnaini, kemudian sama Kamelia ya. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Oke. Selanjutnya ada Pratiwi, ketua kelompoknya, kemudian anggotanya Sofi dan Suci. Nah, itu kelompoknya sudah Ibu bagi, jadi nanti silakan ketika ada kegiatan kalian berdiskusi ya. Tapi nanti ya itu baru Ibu infokan dulu ya terkait dengan anggota kelompok. Nah, baiklah anak-anak, kita akan lanjut ya. Tadi Ibu sampaikan terkait dengan kelompok, apakah ada pertanyaan anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, oke. Sudah paham. Iya, enak ya kalau jelasin ya. Kalau langsung paham, sebenarnya pinter-pinter semua ini kelasnya. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video ya. Jadi silakan anak-anak nanti menyimak video yang Ibu berikan ya. Semoga bisa ini ya. Kita coba dulu, Ibu stop dulu, kemudian dibagikan. Oke. Semoga. Oke. Bisa nggak ya? Ini sebenarnya adalah contoh ya. Nah, tapi kita amatin dulu karena memang mohon maaf ini tidak ada suaranya, saya nggak bisa share soundnya. Setidaknya ada gambarnya ya, ini ada gambar pepaya. Gitu. Pepaya atau biasa kalau bahasa Palembangnya, bahasa Lahatnya itu kates. Nah, kates ya, pepaya. Cirinya bagaimana dengan tumbuhan pepaya? Nah, ini nanti akan dijelaskan ciri-ciri dari pepaya. Ibu saja yang memberi ininya ya, suaranya ya kalau ini nggak ada. Nah, ini adalah batang pepaya ya atau pohon kates ya. Tidak bercabang. Kemudian cabangnya sedikit, rata-rata 5-10 meter, daun-daunnya membentuk menjari ya. Kemudian batangnya kebanyakan tidak bercabang. Nah, kemudian dalam batang, buah, tangkai, dan daun pepaya terdapat getah yang mengandung enzim papalin.
Setelah itu tadi buahnya, yang ini daunnya. Daunnya bisa berwarna hijau muda, hijau tua, bahkan kuning kalau sudah tua. Selanjutnya kalau sudah daun, ini bentuk daunnya, ya. Ada yang bundar bulat yang merupakan daun tunggal. Nah, ini cepat ya karena ini adalah pautun ya. Pautun ini memang cepat geraknya. Kemudian mahkota bunganya itu tadi ada bunganya yang dijelaskan. Kemudian terakhir itu adalah bentuk buah. Nah, ini bentuk buahnya. Bentuknya bulat, memanjang, kemudian ujungnya meruncing, warna buahnya mudah berwarna hijau, berongga, memiliki biji banyak gitu ya. Dan selanjutnya adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Yaitu dapat dimakan dagingnya, bisa dimasak kalau yang masih muda ya, sebagai sayuran, bisa juga sebagai campuran koktail buah, kemudian bisa dijadikan lalap. Kalau orang Manado, bunga pepaya bisa menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getahnya dapat digunakan ya untuk campuran pembuatan keju Manado ya. Atau di Medan kalau nggak salah itu ya, ada juga yang bisa dicampuran ya. Kemudian kesimpulannya, nah ini adalah contoh yang kalian amati. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian temukan dari video tadi? Coba boleh ngomong anak-anak, boleh open mic. Kira-kira apa sih yang dijelaskan di dalam video tadi? Ada yang tahu? Oh, benar, Kamelia, pinter. Tentang pepaya. Iya. Apanya saja yang dijelaskan, Kamelia, pepayanya tadi? Batangnya tidak beruas, Bu. kemudian Iya. Kemudian tadi apa batangnya, lagi, kemudian buahnya dijelasin nggak ya? buahnya? Oh, Ya, Bu. buahnya. Oke, Buahnya juga. bagus. Ya, Saya Bu. ya Suci, silakan Suci. Jadi kayaknya tentang deskripsi buah pepaya Bu ya, Iya. dari batang, Iya. daunnya, buahnya, Iya, betul sekali. dan getahnya juga. Benar. Dan Sekali. Bu. Seluruhnya ya tadi ya Suci ya, kalau dilihat ya penjelasannya ya. Baik, anak-anak, kita lanjut ya anak-anak ya. Itu tadi terkait dengan video kita sudah menyimak bersama-sama. Nah, kalau pengertian ini kan teks laporan hasil observasi sudah kita pelajari ya minggu lalu ya. Jadi intinya yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi ya adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek ya. Kalau kemarin pernah belajar tentang teks deskripsi itu objeknya hanya satu, sedangkan kalau kalau teks laporan hasil observasi ya seluruhnya yang ada dalam objek itu diceritakan secara global ya. Jadi seluruhnya yang bisa disampaikan, dideskripsikan, seluruhnya dideskripsikan ya. Kalau misalnya teks deskripsi itu kan hanya satu objek. Kalau ada apel yang dijelaskan hanya apelnya saja. Tetapi kalau teks laporan hasil observasi, kalau menjelaskan objeknya apel, tidak hanya apelnya saja, tetapi mulai dari batangnya dijelaskan, ya, dideskripsikan, misalnya batangnya itu tinggi, kemudian permukaannya kasar, nah itu dijelaskan, dideskripsikan satu persatu, itu yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi, gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan teks seperti ini, kalau misalnya sudah ada manfaatnya dari pohon itu, berarti itu sudah masuk teks laporan hasil observasi ya. Nah, baik anak-anak, kita akan sekilas mengamati di sini ya. Ini gambar apa nak? Buaya darat, Bu. Buaya darat. Soeharno. Iya, Buaya darat, Bu. Iya. Betul sekali, ini adalah buaya darat. Tapi Harno bukan buaya darat kan? Buaya laut ya. Ngame Ika, tubuh dikatakan buaya darat. Pak, buaya itu setia. Ya Bu. Iya Bu. Kalau masih di air, kalau sudah di darat lain. Iya Bu. Goyong.
Sabar Harno ya. Nah, ini adalah Iya, Bu. buaya, nah ya. Jadi kalau lihat dari ciri fisiknya ya, Ibu nggak bilangin Harno ini ya, tetapi bentuk fisik buayanya seperti apa? Anak-anak, coba ditebak. Berduri-duri, Bu. Berduri ya. Memiliki fisik Harno Memiliki buayanya. ekor, Bu. Ganas. Saya, Bu, memiliki ekor. Memiliki Giginya ekor, tajam, betul. Bu. Giginya tajam. Taring, Bu. Iya, apa nak? Kakinya 4. Bergigi taring. Ya, Bu, saya, Bu. Iya, kakinya. Iya, silakan. Ya, Apalagi? buaya ini giginya bertaring, mulutnya panjang, Iya, kakinya betul. 4, Mulutnya ekornya panjang. meliuk-liuk, Iya, sisiknya iya betul. tebal. Bagi-bagi. Iya. Ini sekian dialog. Sama suci, Bu. Cukup, Bu. Iya, luar biasa. Makanan besar, Lanjut, Bu. apalagi? Gombal, Bu. Dia suka Iya, gombal, Bu. halo. Iya, Oh iya ya, Bu ya. iya. Makanannya apa, Nak? Kalau tadi kita lihat ciri fisiknya makanannya Daging, buaya Bu. itu Ayam goreng, Bu. Ayam goreng. daging. Ayam goreng itu upin ipin, Nak. Nggak digoreng ya, yang mentah ayamnya ya. Ayam mentah, Kemudian Bu. di Ayam habitatnya, mentah, Bu. iya benar, ayam Karnivora. mentah. Habitatnya di mana? Di laut. Di air. Berat. Di rawa-rawa, Bu. Di rawa-rawa, benar sekali. Kemudian Di laut. termasuk dalam jenis hewan apa tadi? Ada sudah dijawab Isna ini tadi. Termasuk Reptilia. dalam jenis iya, Karnivora. reptil, betul sekali. Iya, jadi ini reptil ya, Nak, ya. Jadi ini adalah yang kita sebutkan tadi adalah deskripsi dari buaya ini sendiri. Jadi tidak hanya mendeskripsikan bagian tubuhnya saja ya, tetapi juga makanannya, kemudian habitatnya, kemudian jenis hewan itu jenisnya hewan apa seperti itu. Jadi kalau sudah dibuat teks deskripsi, laporan hasil observasi sudah jadi ini, Nak. Ya. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi sudah jadi beberapa paragraf karena ciri fisiknya sendiri sudah satu paragraf. Kan ciri fisiknya banyak tadi kan sudah diborong suci semua tadi ya ciri fisiknya ya. Kemudian makanannya ya sudah, kemudian di mana habitatnya itu bisa satu paragraf juga. Kemudian jenis apakah hewan yang ada di samping ini juga satu paragraf. Jadi sudah banyak hasilnya ya, sudah bisa menjadi apa teks laporan hasil observasi. Luar biasa. Suara hilang, Bu. Anak ya, baik. Kita akan lanjut. Hah? Halo? Ya, Hilang ada, ya Bu. suaranya Ada, ya? Bu, ada. Ada, oke. Ada, Bu. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, kemudian ada strukturnya. Ini juga sudah kita pelajarin terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi ya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan ya. Jadi pernyataan umum ini sudah ada konsepnya ya. Biasanya kalau pernyataan umum dia ini menceritakan secara umum dulu, belum ke bagian detailnya ya, belum ke bagian rinciannya. Nah, pada bagian deskripsi bagian barulah dia berisi deskripsi yang secara detail ya atau lengkap. Nah, kemudian setelah deskripsi bagian barulah masuk ke deskripsi manfaat. Manfaatnya apa? Ya, dari objek yang kita bahas itu apa manfaatnya ya. Kemudian yang keempat simpulan. Simpulannya dari keseluruhan. Jadi kalau simpulan ini sifatnya opsional. Jadi ada kadangan boleh ditulis, boleh juga tidak ya. Tapi lebih bagus ditulis biar lengkap. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi yang tertulis ya. Ini dinamakan pernyataan umum. Ini contoh lain ya yang saya ambil objeknya adalah jengkol. Tahu jengkol ya? Ini pada suka makan jengkol kan? Tahu, Bu. Enak, Jering. Bu. Iya. Nah, ya benar. Jengkol jering ya. Itu kabau ya, itu saudaraan jengkol. Mambu, Bu. Kemudian mambu tapi lemak, mambu ya Nak ya, enak. Nah ini pernyataan umumnya, dan ini deskripsi bagian dia sudah menceritakan secara detail mulai dari tinggi pohonnya, kemudian buahnya bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana ya. Ini dia mendeskripsikan. Nah setelah itu
deskripsi manfaat. Nah, manfaatnya tadi apa? Tanaman jengkol ini bermanfaat atau tidak? Apakah hanya bau-bau saja? Ya, tapi kan ternyata memiliki manfaat. Ya, mungkin selama ini taunya makan aja ya jengkol, tapi nggak tahu ternyata kalau jengkol itu punya manfaat. Nah, ini manfaatnya membersihkan darah, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Nah, ini contoh simpulannya. Nah, baik. Anak-anak itu terkait dengan teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah merangkum. Ini juga sudah menjelaskan ya. Jadi kalian di dalam merangkum itu harus tahu kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa membedakan ya. Kalau kalimat utama itu umumnya kalau tidak berada di awal paragraf, dia itu berada di akhir paragraf. Ya, jadi kalian harus bisa menebak ya kalimat utamanya. Jadi di dalam kalimat utama itu nanti akan ditemukan gagasan utama ya. Maka setiap paragraf, misalnya ada 4 paragraf dari teks laporan hasil observasi, maka yang dihasilkan dari rangkuman itu hanya 4 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 4 paragraf, kalau 5 paragraf ya 5 kalimat saja, karena kita ambil kalimat utamanya saja. Gitu ya nak ya. Oke, baik nak, karena sudah waktunya sudah apa ya? Kita sebentar lagi sudah habis. Nah, ini adalah kegiatan berdiskusi kelompok yaitu penyimpulan laporan hasil observasi. Nanti kalian tadi kan sudah Ibu infokan terkait dengan teman-teman yang sudah ada ketua kelompoknya tadi ya. Nanti silakan berdiskusi, mendiskusikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya nanti kalian silakan kerjakan LKPD-nya. Itu ada bacaan, nah ya, ada bacaan. Kemudian nanti kalian isi sesuai dengan strukturnya, ya. Jadi dipulkan per paragraf, ya. Oke, itu kegiatan kalian. Silakan nanti kalian berdiskusi, ya. Kemudian ini hasilnya, ya. Kemudian nanti kalian diskusi, nanti akan Ibu nilai, ya. Ini menggunakan penilaian observasi, nanti akan Ibu lihat kalian bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Kemudian aspek yang dinilai dari diskusi tadi yaitu kamu bisa menyebutkan strukturnya dari teks laporan hasil observasi atau tidak, presentasinya bagaimana, ya seperti itu. Kemudian aktivitas mandirinya ini nanti kalian di akhir nanti akan mengerjakan kuisis ya. Jadi ada kuisis, kemudian kisi-kisinya sudah tertera, nanti kalian bisa baca kembali kisi-kisi yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Nah, baik anak-anak, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, apa saja yang kita pelajari pada hari ini anak-anak? Boleh disampaikan, nak? Ayo ketua kelompok. Saya Bu. Ya, silakan Suci. Tentang teks laporan hasil observasi, Bu. Oke, bagus. Tentang teks laporan hasil observasi. Ada bagian-bagiannya tadi ya, Suci ya. Apa saja Suci? Sebutkan. Tadi ya, bagian-bagiannya tadi ada deskripsinya, deskripsi bagian. Ya, deskripsi. Sampai pernyataan ya, pinter. Siapa umumnya. Iya. Kemudian ada beberapa betul. contoh atau sampel yang bisa diobservasikan. Pertama tadi tentang pepaya. Kemudian yang kedua tentang reptil, Bu. Iya, betul. Iya. Oke, berarti kalian terima kasih, luar biasa anak-anak ya. Berarti kalian sudah memahami dengan baik. Oke, baik anak-anak, nanti kuisisnya yang tadi Ibu sertakan akan Ibu kirim linknya. Silakan kalian kerjakan untuk tugas di rumah ya. Nah, nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas materi di bab yang kedua ya, yaitu tentang puisi rakyat ya kalau nggak salah. Nah, nanti kalian boleh mempersiapkan diri sambil membaca terkait dengan puisi rakyat. Nah, mungkin itu. Kemudian memohon salah satu untuk memimpin doa kembali. Kalau biasanya yang membuka itu 1 orang, maka yang menutup juga 1 orang itu ya, biasanya gitu ya. Oke, kalau begitu kita kembali ke Harno, nah, yang ahli ya kalau berdoa. Kita persiapkan hati dulu anak-anak. Iya, beri perdoaan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita
meninggalkan beban-beban dulu. Beban yang terasa berat, semakin sore semakin berat. Tetapi karena Ibu Emilia yang mengajar, kita pantang menyerah. Baiklah Buaya darat tadi. teman-teman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan dalam sore ini, sehingga kami bisa diberi kekuatan, masih tetap belajar dan semangat. Semoga apa yang telah diberikan Ibu Emilia bermanfaat buat kami. Amin. Terima kasih Amin. Harno untuk doanya. Sama Ibu. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Pagi Ibu. Oke, selamat pagi nak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emilia. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Emilia. Sudah Mohon maaf Bu, waktunya lebih. Iya, betul. 13 menit. Oh, Iya. Biar Tuhan malam lagi tampilnya. terus ya. Bu Emi, tadi ada lagu ya? Bapak, Iya, Bu. tadi Bu Erti ada lagu juga, Bu Amelia jadi ada lagu juga. Jadi Bapak Iya. Ibu kalau memang ada lagu di bagian awal, silakan tolong dimasukkan di bagian pendahuluan ya, di bagian pembukaan itu silakan dimasukkan, jangan tidak dimasukkan. Jadi pada saat nanti itu ada yang bertanya, ada melakukan penilaian, berarti yang kita lakukan itu berdasarkan pada dokumentasi RPP yang sudah kita buat. Iya, Bu. Oke. Berikutnya silakan Ibu Emilia. Saya tanya, boleh tidak di dalam slide-slide itu kita gunakan huruf kapital semua kalau sesuai dengan Enggak, Bu. EYD? Nah, oke. Kalau tidak berarti tolong Iya, diperbaiki ya. Bu. Oke, seperti Bu Emilia tadi ya, tolong diperbaiki. Silakan pilih, kan Huruf. banyak pilihan huruf yang apa namanya tidak huruf kapital gitu kan. Jadi silakan gunakan penggunaan huruf kapitalnya sebagaimana mestinya gitu ya, sesuai dengan aturan maksud saya. Lalu berikutnya lagi ini untuk tambahan pengetahuan saja. Pada saat slide itu dibuat, satu slide itu maksimal isinya hanya 7 baris. Jadi jangan banyak-banyak 7 baris ya. Untuk apa namanya mengefisienkan ya. Jadi silakan kalau lebih dari 7 baris masukkan pada slide yang berikutnya gitu. Oke, Bagus Bu. ya. Ya, nyimak video, oke. Nah itu ya Bu ya tadi tuh. Nah huruf kapital semua itu. Silakan Ibu pilih yang tidak menggunakan Template-nya, huruf. iya Bu. Iya betul. Oke, Bu. Iya itu terus itu tadi ngobrol itu yang paling penting, tentukan itu, terus lagu tadi masukkan ya. Boleh saya lihat ini Bu penilaiannya, evaluasinya Bu. Tadi sudah Ibu letakkan Yang ini, tadi Bu. Ibu. Sudah lihat iya betul. Kalau menurut Ibu setiap apa namanya setiap tabel-tabel atau rubrik-rubrik penilaiannya sudah terwakilkankah, sudah bisakah Ibu menilai untuk tujuan dari indikator pembelajarannya? Sudah bisa belum? Kalau menurut Ibu dari tabel-tabel atau rubrik penilaian itu? Ini tadi karena tadi waktunya nggak cukup ya Bu ya? Jadi belum sempat yang ini Bu, cuman saya tampilkan LKPD-nya aja tadi. Berarti silakan Ibu ya, dilengkapi selengkap-lengkapnya ya. Sudah sampai dengan remedial dan pengayaan? Sudah Bu. Sudah ya, kalau sudah dilengkapi kisi-kisi, mungkin kalau nanti ditanya oleh penguji. Yang untuk yang itu pengetahuannya sudah Bu, yang dari kuisis ini Bu. Tadi kan dari kuisis ini tapi terpisah, maksud kisinya di itu Bu, lembar hasil evaluasi. Di lembar lampiran ya, di dalam lampiran ya, tidak dimasukkan di dalam slide-slide yang Ibu ini ya. Enggak Bu. Ada tapi Bu ya. Ada Bu. Iya, saya percaya dengan Ibu. Kalaupun belum ada, silakan disiapkan. Nah itu tadi ada, silakan disiapkan. Terus tadi sama seperti Bu Amelia tadi, silakan diberi judul itunya apa namanya, tabel 1 misalnya, rubrik penilaian apa gitu kan. Iya Bu.
Oke, itu untuk siswa ya. Itu saja sih Bu Emilia. Sisanya mudah-mudahan nanti pada saat penilaian bisa baik, lulus semuanya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Iya, Emil. terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Kita lanjutkan ke Bu